Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di bab Subai ya, bab 7 perkara. Ini makalah yang keenam. Kalau nggak salah di bab 7 ini cuma 10 makalah ya. Insya Allah kita selesaikan. Kita fokus bulan ini khatam kitab ini dulu, nanti baru kita khatamkan kitab yang lain. Satu-satu lebih mudah kayaknya ya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu qala an-nabiyyu. Formula makalah yang keenam itu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, ad-dunya daru man la darolahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak ada rumah baginya. Orang yang nggak punya rumah di akhirat, nah ini akan menjadikan dunia sebagai rumahnya. Maknanya orang-orang yang nggak percaya akhirat baru pengen menjadikan dunia sebagai rumahnya yang abadi ya. Orang mukmin kan keabadiannya di akhirat. Dunia rumah bagi orang yang tidak ada rumah baginya. Kenapa? Dianggap dunia itu rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Lizawaliha, karena hilangnya rumah, hilangnya dunia. Dunia sifatnya sementara. Semua yakin ini. Hingga orang kafir pun yakin. Wa maluman lama lalah. Dan dunia itu merupakan harta bagi orang yang tidak ada harta baginya. Kadzalika, kadzalika isyarah kepada lizawaliha. Karena hilangnya dunia. Ya harta betapapun banyaknya kan sifatnya sementara kan. Ada akhirnya kan. Kalau bukan kita yang meninggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kita. Jadi agama Islam menganjurkan kita mengambil dunia seala kadarnya. Ya, dan dunia yang bisa mendukung kita untuk akhirat. Dunia tidak buruk secara umum kan, tergantung penggunaannya. Walaha yajma'u man la aqla lahu, dan baginya dunia mengumpulkan oleh orang-orang yang tidak ada akal baginya orang. Kamilun, yang tidak ada akal baginya itu yang sempurna. Baginya dunia mengumpulkan oleh orang-orang yang tidak ada akal baginya itu yang sempurna. Dia orang yang sibuk ngumpulin dunia itu dianggap orang yang tidak punya akal yang sempurna. Kalau orang punya akal sempurna, bukan dia nggak mau dunia, ya ukuran cukup kebutuhan sederhana. Wa yashtaghilu bisyahawatiha man la fahma lahu, dan sibuk dengan syahwatnya dunia oleh orang-orang yang tidak ada pemahaman baginya orang. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu, dan di atasnya dunia sedihlah orang-orang yang tidak ada ilmu baginya orang. Orang yang nggak paham kalau kehilangan dunia sedih, eh, sampai gila kadang ya. Ada yang hilang pangkat gila, mencalonkan diri jadi calon pejabat gagal kan, gila kan, habis dunia. Walaha yahsudu man la lubbalahu, dan baginya dunia irilah orang-orang yang tidak ada akal baginya orang. Gak pantas seorang mukmin iri terhadap orang lain yang memiliki dunia. Nah, ini singkat saja. Saya kasih makna saja. Apa makna lubbu? Wal lubbu wal aqlul munawwaru binuril qudsi safi an qusyuril awhami. Lubbu di sini, ini lubbu ini akal murni. Ulul albab. Lampun, lubbun ya. Akal murni. Dianya lub, wal aklul munawwaru, akal yang disinari atau akal yang diterangi binuril qudsi, dengan cahaya kesucian. Asofi, cahaya yang bersih. Angkusyuril auham, dari kulit. Kusyur kulit, kasyrun kusyur, dari lapisan-lapisan waham. Bersih dari lapisan-lapisan khayal. Akal murni, bukan khayali. Wa ilaiha yas'a, dan kepadanya dunia berusahalah ayyadhabu man. Pergilah orang-orang yang tidak ada keyakinan baginya orang. Kepadanya dunia berusaha atau pergilah orang-orang yang tidak ada keyakinan baginya orang. Ini mudah-mudahan maksudnya orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Nah, itu orang itulah yang sangat berpegang kepada dunia. Seolah-olah kalau nggak ada harta bersamanya dia merasa nggak bisa hidup kan, nggak percaya kepada Allah.
Artinya man la tuma'ninata liqalbi. Orang-orang yang tidak ada ketenangan bagi hatinya. Kepadanya dunia, pergilah orang-orang yang tidak ada keyakinan bagi. Kan kadang kita suka mengalaminya kan. Kalau nggak ada duit di dompet kayak nggak tenang gitu. Ya. Kalau ada duit tenang, walaupun nggak ada warung. Kadang ada duit doang nggak ada warung nggak bisa dimanfaatkan ya. Contoh kasar. Intinya di sini dunia tidak tercela tergantung penggunaannya. Ini kita lihat nih. Beliau membawakan dalil lanjutan. Ruwiya annahu diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, "In kana kharaja yas'a." Jika ada ianya seseorang itu keluar ia, keluar dari rumahnya, yas'a berusaha ia ala waladihi untuk anaknya, anaknya sigaran, hal keadaan anaknya yang kecil. Dia keluar rumah berusaha bekerja mencari dunia bahasa kita untuk anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang kecil, untuk memberi nafkah. Menafkahi anak kan wajib. Bahwa fisabilillah, maka dianya seseorang itu dianggap berada di jalan Allah, dapat pahala. Ini kan mencari dunia tapi dapat pahala. Nah, karena penggunaannya untuk kebutuhan anaknya tadi. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini. Jika ada ianya seseorang itu keluar ia, berusaha ia untuk dua orang tua, syaikhaini yang sudah tua, kabiraini, dua orang tua yang sudah renta. Syaikhaini tua, kabiraini tua juga, udah tua renta. Kita punya dua orang tua udah tua renta. Nah, kalau kita punya kemampuan, wajib menafkahi orang tua kita. Sekarang kita nggak punya kemampuan, kita keluar mencari dunia untuk orang tua kita. Fisabilillah juga. Bahwa fisabilillah, maka dianya seseorang itu juga berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, jika ada ianya seseorang itu keluar ia, berusaha ia untuk dirinya, mencari dunia untuk dirinya, tujuannya yu'aifuha, yang akan menjaga ia akannya diri. Yu'aifu, membuat iffah, yang akan menjaga ia akan dirinya, mencari dunia untuk menjaga diri agar tidak bergantung kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain, tidak mengemis kan? Bahwa fi sabilillah, maka orang itu juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an, jika ada ianya seseorang itu keluar ia, itu berusaha ia riyaan karena ria. Ini baru bermasalah. Cari dunia, dunia ya udah cukup, cuma cari lagi untuk ria, untuk pamer. Wa mufakhoratan, karena untuk berbangga-bangga menjadi sultan. Fahuwa fi sabili syaitan, maka dianya orang itu berada di jalan setan. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Kita lanjutkan ke makalah selanjutnya. Wal maqalatu sabi'atu, dan bermula makalah yang ketujuh itu an Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi itu bersabda ya. Apa kata Nabi? Madzala Jibrilu yusini bil jari. Senantiasalah Jibril itu berpesan dianya Jibril kepadaku dengan tetangga. Senantiasalah Jibril itu berpesan ya kepadaku dengan tetangga. Berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk menjaga tetangga. Tetangga yang mana yang dimaksud? Jarid, dari tetangga rumah. La daril masjidi, bukan tetangga masjid. Awil ribati, atau pondok, bukan tetangga pondok. Awil madrasati, atau tetangga sekolah, bukan. Senantiasalah Jibril berpesan ia kepadaku dengan tetangga. Maknanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu, hingga aku mengira annahu, bahwasanya Jibril itu ya ja'aluhu, akan menjadikan dia yang Jibril akannya tetangga warisan, akan yang mewarisi dari tetangganya. Jadi domer annahu kembali ke Jibril aja, karena di belakang Jibril kan. Hatta donantu, kata Nabi, sehingga saya mengira sesungguhnya Jibril itu akan menjadikan ya Jibril, tentunya dengan perintah Allah, tentunya dengan perintah Allah. Sehingga aku mengira bahwa sesungguhnya Jibril itu akan menjadikan ya Jibril akannya tetangga sebagai pewaris dari tetangganya. Minjarihi, sebagai pewaris dari tetangganya. Sehingga saya mengira, karena sering Jibril datang berpesan, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Sehingga saya mengira antara satu tetangga dengan tetangga lain saling menerima warisan. Maksudnya bagaimana? Bagaimana Jibril menjadikan seseorang sebagai waris dari tetangganya? Oh, perintah Allah maksudnya. Bi ayyamuraniyallahu. Dengan bahwa memerintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Dengan bahwa memerintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala bija'li sahmin lahu. Dengan menjadikan satu saham.
menjadikan satu bagian baginya tetangga fima li jarihi pada harta tetangganya. Nah, itu maknanya. Sehingga saya mengira nanti Allah akan menyuruh saya untuk membuat jatah khusus kepada tetangga dari harta tetangganya. Fayatlubu mura'atal jari, maka meminta ianya Allah akan menjaga hak tetangga. Karena tetangga saling mewarisi, itu dalam perkiraan Nabi, maka Allah pun meminta untuk menjaga tetangga, saling menjaga. Wal qaribu asyaddu minal ba'id, dan bermula tetangga yang dekat itu lebih berat daripada tetangga yang jauh. Maknanya tetangga yang dekat itu lebih berat haknya. Lebih berat harus kita perhatikan dari tetangga jauh. Maksudnya bi ayyang sahahu, dengan bahwa memberi nasihat ia akannya tetangga dekat fi dinihi pada agamanya. Kalau tetangga kita yang dekat melenceng, kita wajib mengajarkannya, memberi nasihat kepadanya. Bi ayyang sahahu, dengan bahwa memberi nasihat ia akannya tetangga pada agamanya tetangga. Wa yuwasihi fi dunyahu, menolong, yuwasi menolong, menolong ia akannya tetangga dalam dunianya. Kalau tetangga kita kesusahan, kita wajib menolongnya, membantunya kan, memperhatikannya. Nah, itu. Kemudian wa mazala yusini bin nisa, dan senantiasa ianya Jibril itu berpesan ia kepadaku dengan wanita. Selalu Jibril mengingatkan aku untuk menjaga wanita. Hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Sehingga aku mengira bahwasanya Jibril, kembali ke Jibril lagi kan. Tapi Jibril ini tentunya dapat dari Allah nanti. Itu kuncinya. Sehingga saya mengira bahwasanya Jibril itu sayuharrimu, akan mengharamkan ia akan mentalak mereka perempuan dengan perintah Allah. Karena seringnya Jibril menyuruh saya menjaga perempuan hingga saya mengira Jibril itu, di mana Jibril itu dapat perintah dari Allah akan menyatakan bahwa haram mentalak istri. Seolah-olah begitu. Pemazala yusini, senantiasalah Jibril itu yusini berpesan ia kepadaku bil mamlukin dengan budak-budak, hatta dhanantu hingga saya mengira bahwa sungguhnya, atau hal dan sya'an juga boleh, bahwa sungguh hal dan sya'an itu yuja'alu, akan dijadikan baginya budak waktan, akan waktu ya'tiquna fihi, yang akan merdeka mereka budak padanya waktu. Ya, kembali ke Allah juga langsung boleh kan? Hingga saya mengira bahwa sungguh hal dan syian itu sayuharim, akan mengharamkan ianya Allah akan mentalak mereka, boleh juga. Kalau kembali ke Jibril juga nggak salah, artinya Jibril memerintahkan Nabi untuk melarang Nabi untuk mentalak berdasarkan perintah Allah seperti di atas. Ya, atau dhamir sya'an juga boleh. Senantiasa Jibril itu berpesan kepadaku bil mamlukin dengan budak-budak. Jibril berpesan kepada saya untuk menjaga hak-hak budak. Hatta donantu, hingga saya mengira bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu sayu ja'alulahu, akan dijadikan bagi mereka budak akan waktu khusus. Ya'tiqun, yang mereka akan merdeka padanya waktu. Sehingga saya mengira kalau budak itu akan merdeka pada waktu tertentu tanpa perlu dimerdekakan. Nah gitu. Karena seringnya Jibril nyuruh saya berbuat baik kepada budak, sehingga saya mengira budak itu kayaknya dia akan ada batasnya. Begitu waktu itu sampai dia akan merdeka sendiri kan. Nah, padahal dalam fikih kan nggak begitu. Nah itu. Sehingga saya mengira bahwa sungguh hal dan sya'an itu akan dijadikan bagi mereka budak akan waktu. Idza balaghahu, bila sampainya waktu kepada mereka para budak, ya'tikun, mereka akan merdeka dalamnya waktu, fi dzalikal waqti, merdeka pada demikian waktu min ghairi i'taqin, dari ketiadaan dimerdekakan. Sehingga saya mengira dia punya batas tertentu sebagai budak. Begitu batas itu habis, dia akan merdeka otomatis. Wamazala yusini, senantiasa ianya Jibril itu berpesan kepada aku bisiwak, untuk bersiwak. Hatta dhanantu, hingga saya mengira annahu fardhatun, bahwa sungguhnya bersiwak itu wajib. Memang siwak itu sunnah, sangat sangat dianjurkan ya. Ini perhatian tentang kebersihan. Wamazala yusini, senantiasa ianya Jibril berpesan ia kepadaku bisolati fil jamaati, untuk salat berjamaah. Hatta dhanantu, hingga aku mengira annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yakbalullahu, tidak akan menerima oleh Allah Ta'ala as-salatan, akan sholat illa fil jamaati, kecuali dalam jamaah ya. Masya Allah ya. Sering banget Jibril mengingatkan Nabi untuk salat jamaah, sehingga Nabi mengira Allah tidak akan menerima salat kecuali memang harus berjamaah.
Wa mazala yusini senantiasa ianya Jibril itu berpesan ya kepadaku bi qiyamil laili untuk bangun malam. Maknanya bi sholati tahajudi untuk salat tahajud ba'dan naumi sesudah tidur. Hatta dhanantu annahu la nauma bil laili hingga aku mengira bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada tidur di malam hari. Seringnya Jibril berpesan kepada saya untuk salat tahajud hingga saya mengira kalau malam itu nggak boleh tidur. Nah, hatta dhanantu hingga saya mengira bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada tidur di malam. Mana tidak ada tidur di malam sehingga saya mengira malam itu bukan waktu tidur, tapi waktu sholat tahajud. Atau hingga saya mengira bahwa malam itu nggak boleh tidur, harus sholat tahajud. Wa mazala yusini senantiasa yang Jibril itu berpesan ya kepadaku berzikirlah untuk berzikir kepada Allah. Hatta zanantu hingga saya mengira bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yanfa'u qaulun illa bihi tidak akan bermanfaatlah oleh satu perkataan kecuali dengannya ay berzikirlah. Sering Jibril mengingatkan saya untuk berzikir kepada Allah hingga saya mengira bahwa tidak ada ucapan yang bermanfaat selain zikir itu sendiri. Itu makna makalah yang ke-7. Kita lanjutkan makalah yang ke-8. Wal maqalatu saminatu dan bermula makalah yang ke-8 itu qala nabiyyu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu. Bermula 7 kelompok itu tidak akan melihat kepada mereka oleh pencipta. Ada 7 golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah. Mana tidak akan diperhatikan? Binadurir rahmati. Binadurir rahmati. Tidak diperhatikan dengan perhatian rahmat. Ada 7 golongan yang tidak akan dapat rahmat Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala yuzakkihim dan tidak akan menyucikan yanya Allah akan mereka. Apa makna Allah tidak menyucikan mereka? La yansibuhum ilas shalah. Tidak menisbatkan ianya Allah akan mereka kepada kesalehan. Allah menyatakan mereka bukan orang saleh, mereka bukan orang orang baik. Artinya mereka berhak masuk neraka. Ada 7 kelompok orang yang tidak Allah beri rahmat di hari kiamat. Allah tidak menyucikan mereka, tidak menyatakan mereka orang baik. Wa yudkhiluhumun nara dan akan memasukkan ianya Allah akan mereka ke dalam neraka. Ini. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama al-fa'ilu wal maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bih. Pada fa'il dan maf'ul bih ini pelaku dan yang dilakukan dengannya, yaitu homoseksual, homo. Laki-laki dengan laki-laki. Ini sesama rela. Pelaku, pelaku aktif, wal maf'ul dan yang dilakukan dengannya sama-sama mau. Nah, ya kan? Laki-laki sesama laki-laki. Atau perempuan sesama perempuan, sama. Perempuan sesama perempuan, kawin sejenis. Nah, ini calon penghuni neraka kalau nggak taubat. Itu maknanya fa'il dan maf'ul bih ya. Tetapi syaratnya bukan dipaksa sama-sama rela kan. Untuk menegaskan fa'il maf'ul bih maksudnya laki-laki laki-laki dan perempuan sama perempuan ini beliau membawakan hadis Nabi Ruya annahu telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi idza atar rajulur rajula apabila mendatangi oleh seorang laki-laki akan laki-laki fahuma zaniyani maka keduanya itu penzina keduanya. Wa iza atatil mar'atul mar'ata apabila mendatangi oleh perempuan akan perempuan fahuma zaniyatani keduanya juga dianggap berzina. Nah, ini zaman ini sudah umum ya. Nah, bahkan ada orang-orang tokoh-tokoh yang mendukungnya. Rawahul Baihaqi meriwayatkan akan ini hadis oleh Al Baihaqi. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nakihu biyadih, orang yang menikah dengan tangannya. Makna orang yang menikah dengan tangannya wahwal mustamni, orang yang berusaha mengeluarkan mani, onani, laki-laki atau masturbasi perempuan. Nah, ini ya, ulama haramkan kecuali dengan beberapa syarat. Itulah orang yang menikah dengan tangannya. Wanakihul bahimati dan orang yang menikahi hewan. Ini kan melanggar hak hewan kan? Melanggar hak hewan bukan melanggar hak asasi hewan. Kelainan. Nakihul bahimah orang yang menikahi hewan. Kal farasi wal atani seperti kuda misalnya. Atau keledai ya, atan keledai. Ini laki-laki atau perempuan sama aja. Wanakihul mar'ati min duburiha. Orang yang menikahi, mana menikahi ini menjima. Orang yang menjima istrinya min duburiha dari duburnya.
Di duburnya, bukan dari belakang, dari duburnya. Nah, bukan tempat menanam bibit, ya kan? Tujuan menikah kan untuk dapat keturunan. Kalau ditanam di dubur, nggak jadi keturunan. Wanakihul mar'ati, dan orang yang menjima istrinya min duburiha, dari duburnya. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, dan orang yang mengumpulkan antara seorang perempuan dan anaknya. Menikah ibunya juga menikah anaknya. Nah, ini ya, termasuk orang terkutuk nanti. Orang yang mengumpulkan antara seorang perempuan dan putrinya si perempuan fil wati'i, dalam jima. Bil milki, baik dengan kepemilikan budak, atau bil ghairihi, atau lainnya. Kalau nikah memang nggak sah kan? Tapi walaupun nggak sah kan ada yang melakukannya. Kalau dengan kepemilikan budak dulu, dibeli maknya, dibeli anaknya juga. Dua-duanya disetubuhi, itu dikutuk oleh Allah. Wazani bihalilati jarihi, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. Mestinya tetangga itu mengamankan tetangga. Ini justru pagar makan tanaman. Sangat besar dosanya. Kan zina itu bertingkat kan. Paling parah zina maharim. Kemudian zina dengan tetangga. Kemudian zina dengan orang yang sedang nggak ada orang tuanya. Nah, wal mu'zi jarahu, dan orang yang menyakiti ia akan tetangganya. Orang yang menyakiti ia akan tetangganya bil qauli wal fi'li, baik dengan perkataan dan dengan perbuatan. Suka menyakiti tetangga, dikutuk juga oleh Allah. Wal mu'zi jarahu, dan orang yang menyakiti ia akan tetangganya hatta yal'anahu, hingga melaknat ianya tetangga akannya si mu'zi. Nah, kita kembali dhamer kepada terdekat. Dan fa'il yal'ana kembali ke ja. Orang yang suka menyakiti ia akan tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya, ucapannya, perbuatannya, hingga tetangganya nggak tahan. Hatta yal'anahu, hingga melaknat ianya tetangga akannya pelaku. Ya kan? Artinya ya subbuhu, mengutuk, mencela ianya tetangga akannya si pelaku tadi. Wa yad'u alaihi, dan berdoa ya tetangga atasnya si pelaku. Bi'adillahi lahu, dengan dijauhkan Allah baginya si mu'zi dari rahmatnya Allah. Karena kita sangat mengganggu tetangga hingga tetangga nggak sabar, mendoakan buruk, minta kepada Allah agar Allah melaknat kita. Nah, itu orang yang menyakiti tetangga seperti itu tidak diperhatikan oleh Allah di akhirat. Bahkan tetangganya pun tidak dihukum oleh Allah karena melaknat orang yang menyakitinya, kan? Justru yang menjadi masalah ini mu'zi. Seseorang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya nggak sabar. Nah, itu. Wal maqalatu tasi'atu, dan bermula makalah yang kesembilan itu qala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u sab'atun siwal maktuli fi sabilillah. Bermula orang syahid itu ada tujuh. Orang syahid itu ada tujuh selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, jadi syahid yang sebenarnya orang yang terbunuh di jalan Allah. Sehingga dia punya hukum khusus, enggak dimandiin, ya kan? Enggak dimandiin, ya, langsung dikuburkan gitu. Tapi ada juga orang-orang syahid, ada tujuh macam orang syahid yang selain orang terbunuh di jalan Allah. Mananya syahid, pahala syahid. Kalau dalam kitab fikih, syahid apa namanya? Ada syahid hakiki, ada satu lagi syahid. Syahid bukan hakiki ya. Tapi dia dapat pahala syahid. Tapi tetap berlaku fardu kifayah, tetap dimandikan, disolatkan. Orang syahid itu ada tujuh. Siwal maktuli, selain orang yang terbunuh di jalan Allah, aili alai kalimatillah. Selain orang yang terbunuh untuk meninggikan kalimat Allah. Siapa itu orang syahid yang tujuh? Yang pertama al-mabutun. Al-mabutun. Nah, siapa al-mabutun? Alladzi yamutu bida'il butni. Orang-orang yang meninggal ya dengan sebab penyakit perut. Orang meninggal karena sakit perut. Sakit perut. Ya, itu dapat pahala syahid. Kastisqain, seperti istisqa. Jadi istisqa di sini dalam medis zaman dulu ini bukan minta air. Kalau salat istisqa kan salat minta hujan. Tapi istisqa di sini maknanya, nah, jadi istisqa itu busung, busung air ya. Busung air, istisqa busung air. Perutnya kembung gitu. Kayak ada banyak air di dalam. Biasanya karena pembengkakan hati, karena pembengkakan jantung segala macam. Ini disebut istisqa.
Kastisqain seperti istisqa. Artinya kita artikan busung air. Wa qulanji dan seperti qulanj. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Yunani ya. Qulanj, usus. Seperti radang usus. Qulanji ini radang usus kita artikan. Nah, radang usus atau diari parah atau sakit jantung. Yang penting perutnya bengkak. Mati dengan sebab perutnya. Mati dengan sebab sakit perut. Istisqa tadi seperti busung air dan seperti kolaj itu radang usus ya. Itu syahid. Nah, ini al mabutunu syahidun, bermula si mabutun itu syahid. Siapa si mabutun? Nah, itu orang yang meninggal karena sakit perut. Wal ghariku syahidun, dan orang yang gharik, orang yang mati tenggelam itu syahid juga. Siapa gharik? Walladhi yamutu fil ma'i bisababi. Dianya gharik itu seseorang yang mati ia dalam air dengan sebabnya air. Mati tenggelam ya. Karena tsunami atau karena apapun kan. Mati tenggelam itu syahid. Wasahibu zatil janbi syahidun, dan bermula pemilik zatil jambi syahidun. Jadi zatil jambi ini ada juga makna penyakit. Zatil jambi ini penyakit zatil jambi. Ini beliau mengartikan di sini. Dan pemilik zatil jambi itu syahid juga. Apa sih zatil jambi? Bahwa waramun harun. Waramun harun. Dianya zatil jambi itu bengkak. Waram bengkak. Waramun harun bengkak yang panas. Yang aridu fil ghasyai, yang datang ya fil ghasya. Pada selaput. Ghasya tutupan. Selaput lapisan. Fil ghasya pada selaput al mustabutin. Yang menutupi lil adla'i bagi tulang rusuk. Bagi tulang rusuk. Ya, jadi gini maksudnya. Waramon satu bengkak yang panas yang datang ya dalam selaput al mustabutin. Mustabutin tersembunyi bukan menutup. Ya. Dalam selaput yang tersembunyi ia lil adla bagi tulang iga. Maknanya di dalam tulang iga, paru-paru. Paru-paru maksudnya. Jadi radang paru-paru. Jadi penyakit datil jambi itu radang paru-paru, rokok nih. Dapat pahala saya nih. Masya Allah. Tapi jangan merokok ya. Yang merokok udah tahu kena penyakit merokok juga bahaya. Koramon ya. Bengkak yang panas yang datang ya pada selaput yang tersembunyi lil adla di dalam tulang iga ya. Kita artikan nih radang paru-paru. Jadi orang yang mati pemilik radang paru-paru itu syahid. Wal mat'un, dan si mat'un itu syahid juga. Apa si mat'un? Alladzi yamutu fit ta'uni, orang-orang yang mati ya dalam ta'un. Ta'un artinya wabah. Orang yang mati dalam wabah, nah itu dapat pahala syahid. Wabah. Termasuk COVID kemarin kan? Atau wabah kolera. Zaman dulu kan pernah kena penyakit kolera. Banyak banget orang meninggal. Virus lah yang sifatnya pandemi gitu ya. Mat'un itu dapat pahala syahid. Orang yang mati ya dalam ta'un, dalam wabah. Wal harik syahidun, dan orang yang mati terbakar itu syahid juga. Wahwaladzi yahtariku finnari fayamutu. Harik itu yaitu orang yang terbakar ya dalam api maka mati ya. Mati terbakar, kebakaran rumah atau apapun, kebakaran hutan kan. Syahid. Wal maitu tahtal hadmi, dan orang yang mati di bawah reruntuhan itu syahid juga. Mati di bawah reruntuhan, gempa bumi atau apapun ya kan, sehingga dia tertimpa reruntuhan. Bagaimana cara membaca hadmi bi fathil ha'i wa sukunid dal, dengan fathah dan sukun dal hadmi. Al itu orang yang mati di bawah reruntuhan itu syahid. Tapi ada syarat di sini ya, ada syarat. Hadza wal ghariqu idza lam yafirra bi anfusihima. Bermula ini ini orang yang mati tertimpa reruntuhan dan orang yang tenggelam tadi idza lam yafirra. Apabila tidak lari ia dengan jiwa keduanya, tidak lari menyelamatkan diri, walam yuhmila, dan tidak melalaikan oleh keduanya at-tahaddura akan kewaspadaan. Jadi orang yang mati tertimpa reruntuhan dan orang yang mati tenggelam syahid syaratnya bila dia tidak lari menyelamatkan, tidak lari memang, dan dia tidak lalai,
tidak melupakan, ia akan kewaspadaan. Artinya dia tetap waspada kan? Artinya suasananya normal, tiba-tiba terjadi tsunami. Bagaimana cara memahami? Tidak lari, tidak lari menyelamatkan, tidak lari menyelamatkan diri, tapi tidak lalai dari kewaspadaan. Dia tetap waspada. Artinya ini musibah datang tiba-tiba kan? Musibah datang tiba-tiba. Kelihatannya begitu. Tidak lari keduanya dengan diri keduanya, tidak lari berusaha menyelamatkan diri. Enggak. Dan tidak melalaikan oleh keduanya akan kewaspadaan. Artinya dia bukan berada di wilayah yang rawan. Dia udah tahu ada pengumuman ada tsunami, dia main ke situ. Enggak begitu. Dia biasa aja di rumahnya, ketika terjadi pun dia enggak sempat lari. Tiba-tiba udah gempa bumi runtuh kena. Nah, itu. Itu aja kita pahami bila tidak lari keduanya dengan menyelamatkan jiwa keduanya. Walam yuhmila tidak melalaikan oleh keduanya akan kewaspadaan. Dia tetap hati-hati, bukan memang berada di wilayah rawan ya. Udah tahu gunung meletus, dia mau ke situ, enggak begitu. Fa'in farota fit tahadzuri, maka jika lalai keduanya dalam waspada, hatta asabahuma hingga menimpa akan keduanya tenggelam dan reruntuhan tadi, hingga menimpa akan keduanya oleh demikian, hingga menimpa akan keduanya orang yang mati tertimpa reruntuhan dan orang tenggelam, sehingga menimpa akan keduanya oleh demikian, fahuma asyani, maka keduanya itu maksiat keduanya. Nah, lalai keduanya dalam kewaspadaan, nggak waspada. Memang ada bangunan mau runtuh atau garik ini ya. Sengaja berenang di lembah apa namanya itu yang dalam banget. Palung Mariana. Ya. Jika lalai keduanya dalam kewaspadaan, nggak hati-hati. Hatta asabahuma hingga menimpa akan keduanya oleh demikian. Sengaja berenang di Palung Mariana. Padahal dilarang. Fahuma asyani. Maka keduanya dianggap maksiat. Kalau mati karena tenggelam tadi. Wal mar'atul lati matan anil wiladati, dan perempuan yang mati ia karena melahirkan. Itu syahid. Perempuan yang mati ia anil wiladah dari melahirkan itu syahid. Sawaun alqa, sama saja melahirkan ia waladah akan anaknya atau tidak. Baik sempat melahirkan anaknya atau tidak kan. Nah, karena kalau kita bilang mati karena melahirkan seolah-olah kan harus melahirkan anak. Ternyata enggak. Sebelum anaknya lahir, udah meninggal juga, kontraksi misalkan kan, tetap dapat pahala syahid. Nah, itu. Kemudian ada beberapa lagi yang enggak disebutkan dalam hadis di atas. Baqiya minasyuhada'i sahibus sulli. Masih tersisa dari orang syahid oleh sahibus sulli. Sahibus sulli ini pemilik sul. Sul ini penyakit yang menimpa marek atau paru-paru juga, TBC. Kalau kita lihat kamus, coba lihat kamus Al-Ma'ani kan. Ini maknanya penyakit TBC. Tersisa dari orang syahid itu sahibus sulli, pemilik sul. Orang kena penyakit TBC, meninggal dapat pahala syahid. Mungkin karena berat ya. Itu kan batuk terus-menerus nggak ada hentinya. Nah, sehingga dapat pahala syahid. Tuberkulosis. Wal gharib. Nah, itu orang gharib, orang yang meninggal di rantau sendiri, terasing. Tersisa dari orang syahid itu al-gharib. Tersisa dari orang syahid oleh al-gharib, orang yang terasing, meninggal sendiri, nggak ada yang tahu. Nah, wasahibul humma, dan orang yang pemilik demam, demam parah, terkena demam parah juga dapat pahala syahid. Walladiru, ladiru itu orang yang disengat. Ladik bermakna malduk, orang yang disengat, kalajengking, dipatu ular, semuanya masuk ke dalam ladik. Ya, orang yang disengat, disengat ular, disengat kalajengking, apapun ya kan, sehingga mati. Wasyariqu, nah, semuanya ataf kepada sahibu. Tersisa dari orang syahid oleh asyariku, mati tercekik. Nah, maksud mati tercekik, tersedak. Kita habis makan apa ya? Makan durian telan biji-bijinya misalnya. Mati. Pahala syahid. Ya. Syarik itu mati tercekik, tersedak. Walladhi yaftari suhu sabu'u. As-sabu'u. Walladhi yaftari suhu sabu'u. Dan orang-orang yang diterkam makannya oleh binatang buas. Main ke hutan diterkam harimau. Nah, walladhi yaftari suhu sabu'u. Dan orang yang menerkam akannya oleh binatang buas.
Wal mutaraddi dan orang yang terjatuh dari ketinggian. Mutaraddi ini jatuh dari ketinggian. Wal maitu ala firashi fi sabilillah dan orang yang meninggal di atas tempat tidurnya di jalan Allah. Meninggal di atas tempat tidurnya di jalan Allah, maknanya dia pengen berjuang di jalan Allah kan? Niatnya ada, tapi mungkin karena ada sesuatu hal sehingga nggak bisa kemana-mana. Meninggal di tempat tidur, dapat juga pahala saya. Wal maitu ala firashi, orang yang meninggal di atas tempat tidurnya di jalan Allah. Wal maktulu duna malihi au dinihi au damihi dan orang yang terbunuh di bawah hartanya, agamanya atau darahnya atau keluarganya. Jadi orang yang mati karena membela hartanya, mau dirampok dia bela mati kan? Atau membela agamanya, membela darahnya. Dia mau dibunuh orang, dia menghindarkan, berjuang, tetap mati. Mati di bawah hartanya, mati membela harta, membela agama, membela darah, membela keluarga, pahala syahid. Wal maitu fis sijni, orang yang meninggal dalam penjara, waqad hubisa zulman dan sungguh dia ditahan dalam keadaan zalim dan ditahan akan dia zulman, nisbah kezaliman. Artinya dia di penjara tapi dia tidak bersalah. Di penjara dia dizalimi. Kemudian meninggal dalam penjara. Masya Allah, dapat kehormatan pahala syahid. Wal maitu ushqan, orang yang mati karena rindu. Masya Allah, orang jatuh cinta. Ini kan banyak cerita. Kayak kita baca, apa namanya, eh, novel Buya Hamka. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan, itu benar-benar menggambarkan tentang jatuh cinta, hingga orang jatuh cinta itu bisa meninggal. Meninggal karena rindu. Tapi disyaratkan di sini kalau dalam kitab fikih, orang meninggal karena cinta, ketika dia mencintai seseorang, tapi dia tidak menyatakannya, dia menyembunyikannya. Kemudian disyaratkan dia menjaga dirinya. Dia tetap menjaga dirinya, tetap taat patuh kepada Allah, kemudian meninggal, dapat pahala syahid. Wal maitu huwa talibul ilmi. Wal maitu huwa talibun lil ilmi dan orang yang meninggal padahal dia itu yang mencari ilmu, santri. Sedang mondok di pesantren meninggal, dapat pahala syahid. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Wal maqalatul asyiratu dan bermula makalah yang ke-10 itu Ani bin Abbasin dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Hakun alal akili ayyakhtara sab'an minas sifati ala sab'in minas sifati. Bermula. Ini hukka dari sini ya, hukka hakun ya. Hukka alal akili. Hukka alal akili. Berhak kepada hamba akan bahwa berarti ayyakhtara ini kita jadikan naib fa'il nih. Hukka bukan hakun. Oh, tapi ini yang benar hakun ya. Di atas nih hakun. Hakun alal akili. Bermula hak terhadap orang yang berakal itu ayyaktar. Bahwa memilih ia akan tujuh dari sifat ala sab'in di atas tujuh dari sifat yang lain. Sifat allati tuqabilu yang berlawanan ianya sifat akan demikian sifat. Sepatutnya orang berakal itu memilih tujuh sifat di atas tujuh sifat dari lawannya. Bermula kepada orang yang berakal itu bahwa memilih akan tujuh dari sifat ala sab'in minas sifati di atas tujuh dari sifat-sifat allati yang berlawanan ianya sifat akan demikian sifat. Memilih tujuh, meninggalkan tujuh. Nah, ini berat tapi ini. Al-faqra alal ghina. Nah, ini kita atau kepada kita badal kepada sab'ah. Memilih ia akan fakir di atas kaya. Lebih memilih fakir di atas kaya. Masya Allah. Semua orang pengen kaya. Ini kata Ibnu Abbas memilih fakir dibanding kaya. Ruwiya annahu diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, al fakru syainun indanna. Fakir itu cacat. Syainun cacat kan aib. Fakir itu dianggap cacat di depan manusia. Nah, kalau menurut manusia, fakir itu cacat. Wa zainun indallah. Fakir itu hiasan di sisi Allah. Allah perhatian kepada orang fakir. Ya, jadi banyak hukum-hukum syariat itu diselesaikan dengan orang fakir. Kayak beri zakat untuk orang fakir, sedekah untuk orang fakir. Allah sayang ke orang fakir.
Rawahud Dailamiyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Waruya dan riwayatkan annahu wasmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata ya ma'syaral fuqara wahai semua orang-orang fakir utullah ridha min qulubikum berikan olehmu kepada Allah akan kerelaan dari hatimu tadfaru bisawabi fakrikum sisi engkau beruntung dengan pahala fakir kamu wa illa fala jika tidak maka nah ini ada syaratnya kan fakir tadi kan di depan manusia cacat hiasan di sisi Allah ini ada syaratnya kan? Jadi dalam hadis Nabi memanggil wahai semua orang fakir utullah ridha berikan olehmu kepada Allah akan ridha dari hati kamu ketika kamu hidup miskin harus ridha baru ada nilai rela nggak protes dalam hati. Kenapa sih Allah membuatkan saya fakir? Nah, nggak protes. Berikan kepada Allah akan kerelaan dari hatimu. Tadfaru nisi engkau beruntung. Bisa wabi fakrikum dengan pahala fakir kamu. Baru dapat pahala wa illa. Jika engkau tidak memberikan ridha, fala. Maknanya fala tadfaru. Engkau tidak akan beruntung dengan pahala. Jadi fakir yang bernilai, fakir yang ada syaratnya. Orang fakir yang ridha. Nggak keluh kesah, nggak protes. Wa zulla alal izzi. Ini kita atah kepada tadi nih, apa namanya al-faqra ya. Memilih ya zulla akan kerendahan di atas kemuliaan. Makna memilih akan kerendahan di atas kemuliaan, dia lebih memilih tawadu daripada sombong. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata al mu'minu alladhi yukhalitun nasa. Mukminu kita baca, bukan mukmina. Bermula orang beriman alladzi yukhalitu yang bergaul ia akan manusia. Orang beriman yang bergaul ia akan manusia wa yasbiru ala adahu dan sabar ia di atas disakiti mereka itu afdalu. Lebih utama minal mu'minil ladzi dari orang beriman yang tidak bergaul ia akan manusia wala yasbiru ala adahum dan tidak bersabar ia di atas disakiti mereka. Nah, kalau hidup sendiri kan aman. Ini bergaul dengan masyarakat, bersosial, tapi ketika disakiti oleh orang kita bersabar, itu lebih utama. Nah, daripada nggak bergaul dan nggak sabar kalau disakiti. Maknanya kalau bergaul disakiti nggak sabar, akhirnya dia nggak bergaul. Nah, jadi pahala sesuai dengan perjuangan. Kita berusaha bergaul dan berusaha menerapkan kesabaran, baru ada nilainya. Sama kayak orang nggak pernah jatuh di pohon karena nggak pernah naik pohon, nggak hebat kan? Tapi sering naik pohon tapi nggak jatuh, nah, itu baru hebat. Artinya ada perjuangan. Kita nggak pernah gagal, kenapa? Karena nggak pernah melakukan apapun, nggak hebat. Yang hebat orang yang melakukan apapun, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah, itulah. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar ketika disakiti lebih utama dari mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar ketika disakiti. Rawahul Imamu Ahmadu wal Bukhari. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Wa tawadhu'a 'alal kibri dan memilih akan tawadhu atas ketakaburan. Nah, ini hampir sama dengan di atas. Memilih akan kehinaan di atas kemuliaan. Wa tawadhu'a memilih akan tawadhu di atas takabur. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata man tawadhu'a barang siapa yang tawadhu ya takhasyu'an lillah karena khusyuk untuk Allah rafa'ahu Allah mengangkat akalnya oleh Allah. Memang orang tawadhu disukai Allah bukan hanya Allah yang suka manusia juga suka kepada orang tawadhu. Kalau ada orang yang menyombongkan diri kan manusia nggak suka. Barang siapa yang bertawadhu ia karena khusyuk untuk Allah rafa'ahullah mengangkat akan orang itu oleh Allah Ta'ala. Wa man tatawala. Barang siapa yang menyombongkan diri ia. Tatawala akan merasa tinggi ya. Memanjang-manjangkan diri. Orang-orang yang meninggikan dirinya. Ta'aduman karena merasa besar. Wa'ada'ahullah niscaya merendahkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Waruya dan telah diriwayatkan annahu wasumunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi ma min rajulin yata'adhamu fi nafsi tidak ada dari seorang laki-laki pun yang merasa besar ia dalam dirinya fayakhtalu fi misyati dan sombong ia dalam gaya jalannya misyah masdar hay'a misyah gaya jalan tidak ada dari seorang laki-laki pun yang merasa besar ia dalam dirinya fayakhtalu dan sombong ia dalam gaya jalannya
illa laqiyallaha, melainkan bertemu ia akan Allah wa huwa alaihi ghadba, dan dianya Allah atasnya itu yang marah. Dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah nggak senang. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari wal Hakimu, dan oleh Hakim. Wal ju'a ala syab'i, memilih ia akan lapar di atas kenyang. Masya Allah, ini berat semua. Memilih ia akan lapar di atas kenyang. Masya Allah, ini kitab. Ruya telah diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, idza aqalla ar-rajulu tu'ma, apabila mengurangi oleh seorang laki-laki akan makanan, mala Allahu jaufahu nuran, saya memenuhi oleh Allah akan rongganya akan cahaya. Apabila mengurangi oleh seorang laki-laki akan makanan, saya memenuhi oleh Allah akan rongganya akan cahaya. Maknanya benar juga ini dalam belajar. Kalau dalam kitab ta'lim kan, santri jangan kenyang. Kalau kenyang itu pikiran agak tertutup, mudah ngantuk, sehingga pelajaran nggak masuk. Coba aja habis makan kita langsung pengen tidur. Kalau kurang makan, susah tidur. Nah, ini susah tidur bagus, sehingga banyak waktu untuk belajar. Rawahu Dailami, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Waruya, dan diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'ma. Bermula yang paling suka kamu kepada Allah. Paling suka kamu kepada Allah, nah, kamu yang paling disukai Allah. Nah, itu bahasa Arab kan. Ahabbukum ilallah, paling cinta kamu kepada Allah. Artinya orang yang paling dicintai di antara kamu oleh Allah. Akallukum tu'man, itu yang paling sedikit di antara kamu nisbah makannya. Wa akhaffakum badanan, yang paling ringan di antara kamu badannya. Akhaffu kita baca. Akhaffukum. Akhaffukum, khabar. Yang paling cinta kamu kepada Allah, orang yang paling dicintai Allah, akallukum tu'man, yang paling sedikit makannya, wa khafukum badanan, yang paling ringan di antara kamu badannya. Masya Allah. Allah suka orang kurus, nggak suka orang gemuk. Berat badannya jangan berlebih. Ruya diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaita. Sesungguhnya sebahagian dari pemborosan, nah, sesungguhnya sebahagian dari boros, antakula, bahwa engkau makan kulla mashtahaita, akan setiap apa yang kau inginkan. Tidak harus setiap yang kita inginkan kita makan. Kalau makan apapun yang kita inginkan, itu namanya saraf, boros. Harus ada menahan diri. Rawahu Ibnu Majahid. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Majah. Wal ghamma ala surur. Memilih ia akan kesedihan atas kegembiraan. Lebih memilih bersedih atas gembira. Ini orang berakal mestinya seperti ini, kata Ibnu Abbas tadi. Ruya diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, alaikum bil huzni, hendaklah kamu itu bersedih. Fa innahu miftahul qalbi, karena kesedihan itu kuncinya hati. Ini masuk juga. Banyak orang-orang yang berada dalam kesedihan menghasilkan karya yang banyak kan. Jadi buku-buku hebat itu selalu muncul bukan di pesta, bukan di pesta besar muncul karya besar, enggak. Ketika orang ditimpa masalah, kemudian dia bersedih, dia menyendiri, biasanya akan muncul karya-karya besarnya kan. Hasil tafakur mendalamnya, muncullah karya-karya besar. Coba kita pelajari kisah-kisah ulama-ulama atau tokoh-tokoh manapun yang menghasilkan buku-buku hebat yang masih dibaca sampai sekarang, itu biasanya dihasilkan oleh orang-orang yang ya suka menyendiri. Misalkan contoh, ada orang yang tokoh, misalkan orang putus cinta sehingga menghasilkan karya puisi yang dibaca sampai sekarang ya. Ya, dan seterusnya. Masuk ini, alaikum bil huzni, hendaklah kamu itu bersedih, fa innahu miftahul qalbi, karena kesedihan itu kuncinya hati. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, cuma di sini beda maksudnya. Ya Rasulullah, kaifal huznu, bagaimana itu gundah sedih? Kalau Nabi berkata, aji'u anfusakum, buat lapar olehmu akan diri-diri kamu. Buat lapar olehmu akan diri-diri kamu. Wa admi'uha, buat haus olehmu akan diri-dirimu. Ini berat nih, nggak paham saya. Aji'u, buat lapar olehmu akan dirimu. Wa admi'uha, buat haus olehmu akannya diri. Biar dia tahu kelemahan dirinya. Waduna alal murtafi, memilih ia akan kedudukan di bawah, alal murtafi, di atas ketinggian. Masih berkaitan dengan tawadhu.
Ruya diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna tawadu'a biduni min syarafil majalis. Bahwa sungguh tawadu dengan duni, dengan menerima yang di bawah dari itu bagian dari kemuliaan majelis. Anna tawadu'a, bahwa sungguh tawadu itu biduni, ya, bahwa sungguh tawadu itu dengan yang di bawah dari kemuliaan majelis. Nggak paham. Anna tawadu'a biduni, bahwa sungguh tawadu itu biduni atau biduni muta'ala dengan tawadu. Bahwa sungguh tawadu, tawadu dengan mengambil tempat yang paling rendah. Itu bagian dari kemuliaan majelis. Ya, ini kita harus lihat syarah hadis nih. Kalau kita ambil zahirnya, ketika kita berada di majelis ya di tempat mana aja lah. Nggak harus di paling depan ya. Nggak harus paling depan. Kita datang ke satu majelis pengajian ya di mana ada kosong di situ kita duduk. Udah itu aja. Nggak harus paling depan. Ini saya kurang paham nih. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani dan oleh Ibnu Hibban. Waruya dan riwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkatanya Nabi, "Man rafa'a nafsahu fid dunya." Barang siapa yang mengangkat ia akan dirinya di dunia, qama'ahullahu yaumal qiyamah. Qama'a merendahkan. Merendahkan akan dia oleh Allah, qama'ahullahu merendahkan akan dia oleh Allah pada hari kiamat. Waman tawadhu'a lillahi fid dunya, barang siapa yang tawadhu ia untuk Allah di dunia, ya ba'atsullahu ilaihi malakat. Dia mengirim oleh Allah kepadanya akan seorang malaikat pada hari kiamat fa'ansyatahu min bainil jam'i fa'ansyatahu ya fa'ansyatahu ansyata menyemangati ya. Ansyata ya ansyata menyemangati barang siapa yang mengangkat dia akan dirinya di dunia niscaya merendahkan akan dia oleh Allah pada hari kiamat. Waman tawadhu'a barang siapa yang bertawadhu ia untuk Allah di dunia ya ba'asullah niscaya mengirim oleh Allah kepadanya akan seorang malaikat pada hari kiamat fa'ansyatahu maka menyemangati fa'ansyata memberi semangat dianya malaikat akannya seorang di antara jamaah tadi. Faqala berkata ianya malaikat ayyuhal abdu soleh wahai hamba yang soleh yaqulullahu azza wa jalla berfirman oleh Allah azza wa jalla ilayya kepadaku dan ini diberi semangat ya kepadaku fa innaka mimman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya engkau itu sebahagian dari orang-orang yang tidak ada ketakutan di atas mereka tidak pula mereka itu orang yang gundah. Riwayatkan akan ini oleh Ibnu Asakir. Ini baca cepat nih terakhir nih, dikit lagi. Wal mauta alal hayah memilih akan kematian di atas kehidupan. Orang berakal itu katanya lebih memilih mati di atas hidup. Ini kan berat. Kita pengen panjang umur. Bagaimana maksud memilih ia akan kematian di atas kehidupan? Bi ayu sarifa amwalahu fi ta'atillahi ta'ala. Dengan bahwa menggunakan ia akan hartanya dalam taat kepada Allah Ta'ala. Menggunakan ia akan hartanya dalam taat kepada Allah Ta'ala. Fa in qaddama amwalahu maka jika telah mendahulukan ia akan hartanya qabla ayyamuta sebelum mati ia ahabba niscaya suka ia ayyal haqah bahwa menemui ia akannya harta. Ini ajaib ya cara Imam Nawawi memaknai ya. Ini kalau nggak ada syarah kita nggak paham. Kata Ibnu Abbas orang beriman tadi memilih ia akan kematian di atas hidup. Apa makna memilih kematian di atas hidup? Dengan bahwa menggunakan ia akan hartanya dalam taat kepada Allah. Hartanya diinfak. Mana diinfak dia kirim dulu ke akhirat kan gitu. Dia infak, dia kirim duluan. Sebelum dia menuju akhirat, hartanya sudah sampai ke akhirat. Fa in qaddama amwalahu maka jika telah mendahulukan ia akan hartanya, hartanya sudah dia kirim duluan ke akhirat. Qabla ayyamuta sebelum ia mati, ahab anisya suka ya ayyal haqqa. Suka ia menemuinya akannya harta. Dia juga suka mati untuk menemui hartanya. Tapi kalau hartanya ditinggalkan di dunia, dia nggak mau mati kan? Masih ada sesuatu yang dia cintai. Nah, begitu Imam Nawawi, Syekh Nawawi menggambarkan. Wa in akharaha dan jika mentakhirkan ia akannya harta, hartanya disimpan gitu. Ahabba ayyata akhara anha nisya suka ya bahwa tertakhir ya darinya harta. Dia nggak mau mati dulu karena mati masih ada sesuatu yang ia cintai. Nah, dalam bahasa yang lain biasanya
Kalau kita memiliki banyak hal yang kita cintai, kita akan susah untuk meninggalkannya. Kita nggak mau mati kan? Ingat anak, ingat istri. Tapi kalau istri kita udah mati duluan, anak meninggal duluan, misalkan harta kita udah habis kan, banyak orang yang pengen mati juga. Nah, lebih kurang begitu. Nah, intinya ini kitab susah dipahami matanya kalau nggak ada syarah. Udah ada syarah pun masih susah untuk kita pahami. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.